Nah, ngebahas tentang kepepet nih guys. Ada nggak sih sisi? Pasti ada sih, pasti ada. Coba kalian jabarin deh sisi positif, satu sisi positif dan satu sisi negatif yang kalian dapat dari kejadian kepepet ini. Gitu. Aku langsung kayak gitu. lancar. Ini teori ini dulu langsung kayak semuanya selesai gitu. Dan positif poinnya selesai. Tapi negatif poinnya ya selesainya mungkin ya ala kadarnya. Positifnya sih benar kata Irma, segala sesuatu tuh yang awalnya kita anggap sulit, pasti itu bakalan mencari strategi. Dia punya jalan tikusnya sendiri. Iya, punya jalan tikus ataupun mencari solusi gimana sih biar nih barang ini selesai. Tanya kita dengan cara lihatnya teman kan. Cuman kalau untuk sesi negatifnya yang jelas segala sesuatu itu nggak dapat dikerjain secara maksimal. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama kita. Aku Maria Ilin. Aku Maria Irma. Dan aku Peter. Dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu Dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Aduh, ngos-ngosan ya kita ya. Karena ini kita syutingnya siang guys gitu. Iya, betul. Karena agak mepet-mepet dengan waktu, jadinya kita agak antara Harus mau tidur dimepet-mepetin gitu ya. Iya. Berkaitan dengan mepet-mepet nih. Ini juga berkaitan sama apa pembahasan topik kita kali ini, Iya. yaitu tentang the power of Kepepet. kepepet. Wow, ini banyak sih mungkin dialami sama semua orang, kayak pernah Semua ngalami waktu orang. kepepet ya. Bener. Jadi memang kepepet itu, nah ini langsung kita ke teori aja ya. Jadi guys, kepepet itu sebenarnya ada dua golongan nih. Kalau misalkan menurut ilmunya secara penelitiannya, nanti kalian boleh baca juga di website edukasiborneo.com. Di situ ada artikel tentang the power of kepepet ini, tentang materi dan juga pembahasan kita tentang apa sih kepepet itu menurut para ahli gitu. Bagaimana secara sisi edukasinya itu seperti apa. Nah, kepepet itu sebenarnya ada dua nih. Yang satu itu karena memang waktu yang memaksakan kita. Jadi kayak situasi dan keadaannya yang memaksakan kita, akhirnya kita menjadi kepepet gitu. Yang kedua, ada juga sebenarnya ini nih udah lama gitu. Cuman kita sebagai Kita manusia yang suka menunda. mengulur-ngulur. Oh. Oh iya, ini masih bisa kok gitu. Dikerjain nanti-nanti. Slow gitu kan. Iya, slow, santai gitu. Kayaknya lebih ke yang Ujung-ujungnya nomor 2 sih kayaknya. ujung-ujungnya udah dekat-dekat waktunya ngerasa SKS. iya, SKS. Sistem kebut semalam. semaunya. Atau sejam. Semaunya. Serah gitu. Nah, yang penting jadi gitu kan. Iya. Nah, kalian pernah enggak sih guys mengalami hal itu? Pasti pernah, sering malah ya. Kalau aku pribadi dulu Iya, ya, kalau silakan. misalkan kepepet itu sering banget sih, apalagi kalau musim kuliah, waktu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman kuliah, waktu tugas Iya, iya. lagi numpuk, biasanya kan itu tugas banyak banget kan, tanya dari dosen yang satu aja bisa aja tugasnya dalam 1 minggu sampai 4-5 gitu kan, nah, belum lagi dengan mata kuliah yang 1, yang 2, yang 3 dan lain-lain. Nah disitulah kadang jurus SKS, jurus kepepet itu biasanya keluar. Kadang juga gini, kepepet itu menurut ya itu tadi karena kebiasaan mungkin ya, entahnya kebiasaan karena menunda-nunda, mengulur tadi, udah itu suatu kebiasaan yang menganggap nanti dulu karena ibaratnya Masih bisa nanti. masih bisa nanti. Nah terus ada juga mungkin entahnya merasa sulit, ngerasa sulit, gimana ya cara ngerjainnya, gimana ya solusinya, akhirnya barang itu nggak disentuh gitu, nggak dikerjain, otomatis pas terutama pas deadline-nya itu udah nanti, udahlah ngerjainnya langsung kayak asal-asalan gitu. Iya. Asal-asalan, yang penting jadi, untuk nilai yang penting urusan kedua lah. Yang penting aku udah ngumpulin tugas. Biasanya kayak gitu sih, pengalaman pribadi. Tapi iya. nggak semuanya sih, nggak semua mata kuliah kayak gitu. Masa sih? Percaya nggak ya? Ini lebih ke curhatnya Bang Peter Iya. zaman kuliah, Iya. waktunya dibagi-bagi sana sini. Bener. Tapi memang kayak gitu nggak sih mahasiswa tuh kebiasaan kita yang kayak nanti deh gitu. Masih bisa jalan dulu, kenapa tidak gitu. Apalagi yang ngarepnya, ada punya si Irma nih. Iya. Itu termasuk yang Kopas. kalau Irma mah kan Irma nih kalau guys kalau misalkan Apa? enggak kita Ambis benar-benar gitu. iya, salah satu anak yang ambis. Maksudnya kita kenal Irma tuh sebagai orang yang terorganisir gitu ya, apa-apa tuh dipikirkan, apa-apa tuh yang Punya schedule. udah punya schedule dan sebagainya gitu. Kalau Irma pernah nggak sih mah pakai the power of kepepet, atau kamu selama ini tuh kayak semuanya emang harus terschedule gitu? Mostly sih mungkin kalau secara keseharian betul ya, aku tuh
suka semua yang terstruktur gitu. Jadi kayak Google Kalender tuh sangat amat membantu aku dengan baik gitu kan untuk mengingat setiap jadwal. Tapi pasti pernah kepepet. Nah, menurut aku nih kepepet nih Lin. Tadi kan Lin bilang itu bisa jadi sesuatu yang kita tunda-tunda sama sesuatu yang memang Keadaannya. waktu itu keadaannya gitu kan. Tapi kepepet tuh bukan bisa nggak cuman tentang waktu gitu. Kepepet tuh bisa juga tentang action. Misalnya Misalnya karena gimana? waktunya itu tadi kan berhubungan sih maksudnya dengan waktu sama action. Iya. Jadi misalnya waktunya udah kayak udahlah kepepet lah pakai duit teman dulu lah nggak mau buang gitu. Itu kan juga sama Iya. kepepet Kepepet. juga gitu kan. Jadi sesuatu yang mungkin kita secara tidak kita Tidak terencana tidak kali ya. terencana ya betul. Dan kalau misalnya pengalaman aku sendiri sih ya mostly semua hal yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang udah aku set gitu kan. Misalnya dalam seminggu aku tuh ngeset jadwal misalnya tuh awal minggu atau kayak pada hari minggu gitu. Jadi dalam seminggu tuh aku ngapain gitu kan. Kalau jadwalnya berubah itu udah termasuk kepepet kalau menurut aku. Jadi setiap misalnya ada jadwal mendadak, terus misalnya kayak ya pas zaman kuliah tuh sering sih misalnya sering. kayak tiba-tiba apalagi banget. misalnya Tiba-tiba MC kelas- kan Bang, oh kalau iya, misalnya ada betul. job MC tuh kadang suka mendadak juga Lin, misalnya apalagi kalau misalnya dari dosen gitu kan, misalnya kayak Irma besok kalau free MC ya tolong Bantu ibu ya. di sini gitu itu juga kan kepepet gitu. Dan biasanya nih kepepet tuh sebenarnya kalau buat aku yang kebiasaan nggak suka yang terlalu terlalu Dadakan. gitu tuh susah gitu karena setiap hal tuh kan aku harusnya ngasihkan performa yang maksimal gitu kan. Iya. Nah tapi kalau kepepet ini ya mau nggak mau ya seadanya juga karena waktunya juga mepet gitu. Nah, ngebahas tentang kepepet nih guys, ada nggak sih pasti ada. Coba kalian jabarin deh satu sisi positif dan satu sisi negatif yang kalian dapat dari kejadian kepepet ini gitu. Ada nggak? Positifnya ada nggak? Kalau Negatifnya menurut ada aku nggak? kalau positifnya pasti selesai. Pasti selesai. Ah, iya. Mau nggak mau ya. Terus ngerjain tugas tuh sering kepepet pasti Betul. kan karena kalau misalnya ini nih kayak tugasnya kalau dikasih waktu 1 bulan 2 minggu gitu kan pasti kan kita kayak alah 2 minggu lah bisa Masih lah lama. seminggu ada tugas kayak gini seminggu selesai Iya, gitu kan. iya. 2 hari Tapi pun ternyata selesai. benar-benar pas mepet waktu itu baru kayak otak tuh langsung kayak gitu. lancar ini teorinya gitu langsung kayak semuanya selesai gitu dan ya positif poinnya selesai. Iya. Tapi negatif poinnya ya selesainya mungkin ya ala kadarnya. Betul. Sih. Kualitas kalau misalnya ngomongin kuantitas sih mungkin ya gimana ya rampung lah gitu. Pasti selesai lah kalau namanya kepepet ya. Tapi kalau ngomongin soal kualitas itu susah sih gitu. Kalau Susah di waktu itu yang kan. kalau di Tidak. waktu yang mepet-mepet. Tidak terjamin gitu ya. Iya. Kalau Bang Peter apa Bang positif dan negatifnya? Positif dan negatif dari kepepet ya gimana ya, kalau positifnya sih benar kata Irma, segala sesuatu tuh yang awalnya kita anggap sulit pasti itu bakalan mencari strategi. Dia punya jalan tikusnya sendiri. Iya, punya gitu. jalan tikus atau mencari solusi gimana sih biar nih barang ini selesai. Tanya kita dengan cara lihat punya teman kan. Iya, keseringan ya. Action Salah kepepet. keseringan. Salah satu action kepepet. Jadi bro tolong dong lagi kepepet nih, kemarin nggak sempet ngerjain tugas atau apa. Nah, itu kan salah satunya. Tapi kan yang nggak harus dikopas 100%, harus bisa kita Modifikasi. Iya, modifikasi sedemikian rupa ATM banget ya, Iya. amati tiru Iya. modifikasi. Cuman kalau untuk sesi negatifnya yang jelas segala sesuatu itu nggak dapat dikerjain secara maksimal gitu, nggak maksimal. Artinya ya kita juga harus bisa terima hasil dari yang kita kerjainnya dengan cara kepepet ataupun yang dengan cara bener-bener kita Udah kayak direncanakan. ngatur banget Iya, ya. kita scheduling Iya, kan. scheduling dan lain-lain. Jadi mau tak mau kita harus waktu pas lihat nilai ya harus terima dong. Iya. Mau A, B, C dan lain-lain itu Iya. ya harus terima gitu. Iya, Artinya kita harus bisa kayak mengintrospeksi gak sih? Nah, introspeksi kayak oh iya kemarin siapa tahu pas lihat nilai segitu lalu lah bilang dosennya gini ya padahal emang pas kemarin waktu ujiannya tanya pakai hitung kancing gitu, kan. Nah, ataupun pas ngisi esai itu tadi pakai yang Apa? jiplak punya teman dan lain-lain itu aja sih. Iya benar Kalau sih. menurut aku. Kalau
punya aku sendiri kepepetnya kebetulan beda nih guys. Kalau misalkan kalian kan tadi jelasinnya tentang kepepet yang misalkan karena emang schedule-nya kayak misalkan schedule-nya tiba-tiba Switch. dadakan gitu kan, atau memang yang kayak memang disengaja gitu kan. Memang disengaja dipepet-pepetkan aja. Kepepet guys, boleh pinjam lah gitu kan. Padahal ya udah nantilah punya teman gitu kan. Nah, kalau misalkan punya aku tuh karena keadaan sih. Jadi kan karena aku dulu ngerantau di Jawa gitu. Jadi dulu tuh aku kalau kepepetnya positif yang aku dapatkan dari kepepet yang karena aku sendiri mau ndak mau aku harus belajar banyak hal dari mulai kayak misalkan gimana cara nyuci baju yang benar, nyetrika dan sebagainya, harus bisa mandiri gitu kan. Kepepet sengaja dipelajari. Iya. Itu kepepet cara bertahan hidup kan, cara survive gitu. Misalnya mandiri gitu ya. Mandiri, cara ngatur uang mau nggak mau harus belajar kan. Karena kita kalau misalkan udah miskin, ya kan nggak enak minta uang lagi. Jadi yang kayak harus kita yang tahu gitu. Ada pembelajaran yang banyak sekali sih didapat ketika di luar gitu. Dan itu aku rasa salah satu the power of kepepet gitu. Dimana kita ngerasa akhirnya mau ndak mau nih kita akhirnya bertumbuh gitu, dipaksa dipush buat keluar dari zona nyaman kita dan berubah gitu menjadi yang lebih baik. Tapi negatifnya adalah kalau misalkan kayak gitu kan benar, akhirnya tuh malah bukan ndak ikhlas sih, jatuhnya tuh lebih kayak ke ya mau ndak mau gitu loh. Jadi kayak lebih keterpaksa gitu. Beda sama kemauan gitu. Kita yang mau buat belajar, beda sama kemauan kita yang pengen kayak oh ya aku pengen dong mandiri, aku pengen dong atur uang gitu. Jadi itu tuh kayak lebih sebenarnya lebih kayak ke kesadaran sih, dan pengerjaannya tuh menurut aku kalau kita nggak kepepet tuh kita bakal lebih ikhlas, lebih kayak ngerasa kayak lebih merasa enjoy, puas. lebih menikmati prosesnya ketimbang kalau kepepet kan kita stress out kan, artinya mau nggak mau nih harus dilakukan gitu sih. Tapi benar, maksudnya untuk dalam hal-hal tertentu ya kepepet tuh memang benar-benar ngebuat kita tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Karena ada banyak orang nih, maksudnya bukan banyak orang sih, kayak beberapa orang yang aku kenal gitu kan, gara-gara kepepet itulah dia jadi bisanya kayak kayak misalnya nggak punya uang nih gitu kan, nggak punya uang, terus tuh nggak mau minta uang sama orang tua gitu kan. Ya gimana caranya supaya kita ada uang tapi kita nggak minta sama orang tua, jadi misalnya kayak cari part time atau kayak jualan apa dan segala macam. Dan itu tuh latar belakangnya itu karena kepepet uang, nggak ada uang dan nggak mau minta sama orang tua terus-terusan gitu, jadinya cari uang sendiri gitu kan. That's a good point gitu kan. Untuk kayak akhirnya kita bisa dapat uang sendiri karena kita kepepet, nggak mau nyusahin orang lain gitu. Itu sih, dan akhirnya itu tuh jadi kayak kita bisa keluar dari comfort zone. Biasanya keluar dari comfort zone itulah kebanyakan gara-gara kepepet itu. Iya benar sih. Misalnya kita mau belajar, mau ujian nih, kita nggak tahu kan materi. Misalnya kita kayak gila ini susah banget materinya gini. Tapi mau nggak mau besok harus ujian kan? Ya nggak mau lah, ya udah lo belajar aja lah gitu. Iya benar. Itu kan juga salah satu yang tidak kita secara ikhlas rencanakan gitu kan. Tapi benar sih, karena pada dasarnya gini ndak sih, siapa sih manusia yang mau untuk menerima ketidaknyamanan gitu istilahnya. Maksudnya mencari tidak nyaman itu kan, bukan keluar dari out of our comfort zone itu kan sangat-sangat tidak nyaman gitu, dan tidak ada manusia yang mau sebenarnya. Tapi kadang the power of kepepet tuh yang akhirnya maksa kita nge-push kita buat kayak nggak bisa, kalau aku kayak gini terus nggak bakalan bisa nih selesai yang ini, nggak bakalan ada nih solusinya dari masalah yang ini gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita keluar. Tapi dampak negatifnya adalah banyak orang juga yang akhirnya irasional gitu loh guys. Ngerti nggak sih kayak karena the power of kepepet nih, misalkan aku udah nggak ada uang lagi guys, mau nggak mau nyuri gitu misalkan, atau mau nggak mau jual jam tangan gitu kan, jual kado orang gitu ya jual kan, barang pribadi lah ibaratnya penunjang atau fasilitas, nyari jalan tikusnya, mengatasi masalah dengan masalah baru. Iya benar. Nah itu dia tadi yang harus kita sebagai orang-orang yang udah dapat edukasi atau kita yang udah dapat wisdom lah istilahnya dari apapun yang kita pelajarin, atau dari bahkan dari orang tua kita yang udah mengingatkan kita gitu, bahwa kepepet tuh kadang tuh emang harus kita bukan kita persiapkan sih, intinya tuh kayak harus dipikirkan lagi gitu solusi apa yang kita ambil. Karena kayak kata Irma tadi, ada temennya yang ngambil justru jalan pintas yang bagus gitu, yang positif. Tapi ada juga beberapa orang yang jadinya ambil jalan pintas yang negatif gitu.
kalau bisa sih dihindarin ya guys. Kalau kepepet itu, maksudnya kepepet itu bukan karena Lihat konteksnya, paksaan, iya. konteksnya bukan karena situasi dan waktu. Kalau bisa dihindarin gitu. Jangan cari masalah lah intinya dalam kehidupan gitu. Apa yang bisa dikerjakan sekarang ya kerjain sekarang gitu sih. Yep. Oke, dari kalian sendiri nih guys, ada nggak solusinya? Solusi supaya ketika udah kepepet nih, kira-kira menurut kalian gimana sih cara mengatasinya itu gimana? Kalau menurut aku sih harus tetap selalu berpikir kalau bilang berpikir positif sih, tapi ya udah misalnya kayak muna lah ya kalau Iya, dibilang gitu kan. Masa dalam segala situasi kita harus berpikir positif, tapi ya solutif lah gitu. Jadi setiap punya that's why aku tuh selalu pikir ini bukan Plan B ya? iya plan B. Tapi kadang tuh ada yang bilang kayak overthinking. Jadi kayak bukan overthinking sih, aku cuman suka memikirkan the worst part gitu. Kalau misalnya ini nih the worst partnya apa gitu. Terkadang kalau misalnya the worst part itu terjadi, aku udah siap gitu loh. Misalnya kayak oh ini aku udah pikirkan juga sih pasti kayak gini nih, pasti the worst Balik part lagi gitu ya, manage expectation-nya itu. Ya. manage expectation itu tadi gitu kan. Jadi ketika worst part itu apa tuh misalnya bener-bener kejadian gitu kan. Bener-bener kejadian. Gitu Kayak selalu. Udah siap dengan solusi ya, minimal solusi untuk supaya mental kita tuh nggak yang langsung kayak tergeluri gitu misalnya. Solusinya tuh jangan solusi yang negatif. Tapi carilah sebisa mungkin solusi positif. That's why it's very important to concern about the worst part in everything gitu. Jadi Oke, yes. buat Bang Peter. Tolong help me guys. Aku nggak bisa berada Nah, di ini nggak bisa sisi bahasa kiri Inggris kanan. kan? Nggak Kepepet. bisa bahasa Inggris. Belajar. Itu the power of Solusinya, kepepet. Jadi, kepepet kan misalnya ini kayak gini kepepet nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya udah ngomongnya yes no aja. Yes, gitu. yes, Setelah selesai dari syuting belajar. Memprivatkan diri atau les private maksudnya. Isolasi mandiri ya, lebih tepatnya ya. Jadi Isolasi mandiri. nggak bisa ketemu orang-orang yang kayak alah mereka mau ngomong ini nih kabur Terus menghilang. Terus menghilang. Oke. Tapi andaikan kita bisa menghilang, itu tuh bagus tuh untuk setiap Kalau nyanyi ya. keluar deh. Balik lagi. Jadi pokoknya bukan menjuruskan, bukan maksudnya Menjerumuskan. menggiring opini untuk kalian untuk menjadi overthinker sih, seperti aku ya. Cuman Selalu pikirkan. terkadang ya memikirkan sesuatu ya hal terburuk dari suatu kejadian atau suatu hal yang kita ekspektasikan itu menurut aku kinda important, karena sedikit penting gitu. Jadi supaya kita tuh ekspektasi betul kata Ilin nggak terlalu tinggi, tapi kita tuh kayak ya ekspektasi kita setinggi langit cuman kayak di awang-awang aja gitu. Kita nggak siap badan ketika kita jatuh terus kita pasrah mati. Misalnya kayak benar, gitu benar. dong gitu kan. Benar Kalau sih. misalnya kita kayak pesawat aja tuh walaupun dia tuh ekspektasinya dari sini nyampe sampai sini aman gitu kan, tapi kan mereka juga sedia oksigen lah, inilah Safety gitu. lah intinya kan. Safety lah gitu. Itu artinya kan mereka udah memikirkan hal terburuk dari ininya gitu kan. Ya walaupun semuanya Resiko-resiko. tetap Iya, sama iya. yang di atas gitu. Tuh, benar sih. Itu sih, jadi pikirkan tetap punya solusi lah gitu dari segala hal, dan tetap punya apa sih namanya tuh, tameng lah gitu kalau misalnya kita tuh ada di worst part itu gitu. Benar sih. Karena ya gitu kan, kehidupan tuh nggak ada yang kita bisa prediksi gitu. Iya. Bener. Bener kan? Jadi kayak bener kata Irma, selalu sediain ekspektasi terburuknya tuh apa. Benar, kita bisa dream high gitu, but manage your expectation. Tetap gitu. Jangan sampai karena mimpi kita yang tinggi akhirnya kita ekspektasi itu juga terlalu tinggi gitu. Jadi pas jatuh tuh kita masih ada masih ada apa ya, kalau ekspektasi kita di manage itu kita masih ada bantalannya lah gitu. Dan ya kan? ketika dihadapkan dengan waktu, dengan kejadian yang kepepet itu tadi tuh, kalau bisa tetap manage otak untuk ngelihat segala peluang. Iya. Jangan kayak misalnya peluangnya ini ada ya misalnya nih nggak ada uang nih kan, nggak ada uang masalahnya. Terus waktu ada kepepetnya ada laptop jual gitu kan. Itu kan nih salah satunya gitu kan. Tapi tetap lihat gitu. Tapi ada masalah lagi setelah itu. Iya, karena tuh dalam satu masalah ini nih kan pasti banyak nih cabang-cabang solusinya gitu kan. Misalnya nggak ada uang, terus kepepet harus bayar uang sekolah misalnya kayak gitu. Terus Jual pasti laptop. nih minjam orang tua, minjam teman, terus di sini jual HP, jual Jual laptop laptop, gitu, jual nyuri, mobil. Jual gitu kan. Pasti ginjal. banyak gitu kan. Nah
ginjal gitu kan. Ginjal Open boleh kayaknya. tit gitu. Banyak gitu tuh, maksudnya cabang-cabangnya tuh banyak. Dari sekian cabang-cabang ini biasakan untuk ngelihat worst case-nya tuh apa gitu, worst part-nya tuh apa, dan cari pilih yang paling Aman. iya, yang nggak riskan gitu. Pinjam orang tua gitu kan, ya udahlah gitu. Ya udah. Nih, Pasti orang tua ikhlas. sih nggak minjam. Pasti ikhlas gitu. Salah satunya pinjam teman saya itu. Malu sih, tapi Malu masih bisa sih, dibalikin tapi masih gitu. bisa dibalikin, nah ya gitu kan. Iya, bener. Terus pokoknya ya pasti setiap hal itu kan butuh dipertimbangkan Iya, gitu. betul. Jadi tetap harus jangan nggak ada uang, mau bayar uang sekolah nyuri gitu. Itu kan cuman kayak salah satu aja, padahal masih bisa dipikirkan yang lain gitu. Masih banyak solusi-solusi lain gitu Solusi-solusi ya. lain. Kalau Bang Peter apa? Gimana solusinya Bang? Ketika udah kepepet tuh kadang apa sih caranya supaya kita tuh nggak terhindar lah gitu dari pemikiran irasional itu tadi? Ya, yang pasti kalau misalkan kita lagi kepepet, jangan apa ya, jangan gegabah lah ya. Artinya dalam mengambil segala keputusan itu jangan langsung kayak mikir hanya satu solusi aja, tapi masih banyak banget solusi yang bisa dilakukan. Artinya tergantung konteksnya juga sih, kepepet dalam hal apa. Kalau misalkan kepepet itu kan ada kayak misalkan kita lagi karena dihadapkan sama suatu persoalan misalnya antara tugas yang harus kita lakukan dengan ada sesuatu yang kayak tanpa kita prediksi terjadi begitu aja gitu. Nah, jadi artinya kan barang yang harusnya kita udah kerjakan, tapi karena ada sesuatu yang terjadi ini tadi, otomatis itu bakalan ketunda gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk bisa barang itu bisa agar tetap berjalan juga sama-sama, ataupun nggak harus dengan kepepet langsung kita ambil solusi kayak Irma bilang tadi, sisi negatif dan lain-lain kayak nyuri dan lain-lain, itu kan ibaratnya kurang apa ya, kurang bagus lah gitu, kurang bagus untuk bisa mengambil keputusan. Iya Itu benar aja sih, benar sih. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke ini sih. Aku belajar ini dari Agnes Monica ya guys. Iya, Agnes Agnes Monica. Jadi dia pernah bilang kayak gini di satu interview dia gitu. Dia bilang kayak gini. Biasakan untuk ketika kita dapat reaksi dari orang lain itu jangan don't react gitu. Jangan malah kita tuh kayak apa ya, react gitu loh, tapi take action gitu. Kenapa? Karena sekepepet apapun kita menurut aku, kita tuh sebenarnya masih punya waktu untuk memikirkan itu gitu. Masih punya waktu untuk memikirkan jangan sampai nih apa yang aku ambil sekarang keputusannya itu berdasarkan emosi aku gitu. Tapi harus benar-benar take your time, pikirkan benar-benar baru ambil solusinya apa gitu. Karena sebenarnya sekepepet apapun kita tuh masih punya waktu untuk berpikir gitu loh. Enggak yang semerta-merta langsung Detik ini juga gitu kan. Jadi kayak oke, ambil waktu dulu, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu akan membawa penyesalan nantinya. Intinya pikir-pikir dulu. Intinya pikir-pikir dulu gitu. Benar-benar jangan langsung kepepet. react, tapi take action gitu loh. Jadi hasil apapun itu kita yang bertanggung jawab sepenuhnya. Gitu sih. Jadi pesan biru kita apa nih guys hari ini? Pesan birunya adalah tetaplah solutif di segala waktu, even di kepepet sekalipun. Yes. Jadi tetap betul kata Ilin tadi, tetap berpikir secara rasional gitu. Dan ya sedetik, 2 detik, 3 detik itu kan masih bisa untuk kita waktu kita untuk berpikir. Iya benar. Jangan sampai nyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu selalu datang terlambat guys. Asik. Kalau depan apa? Pendaftaran. Kalau di belakang penyesalan. Salahnya. Silakan Bang Peter. Pesan biru ya. Apa ya? Jangan nangis. Kalau pesan biru menurut aku pribadi sih maksudnya gini, kalau misalkan dalam segala sesuatu itu pasti setiap orang pasti ada ngalamin yang namanya kepepet. Jadi kalau misalkan kita nggak mau kepepet itu terjadi, artinya kita harus mampu kayak memanage ataupun menschedulekan apa yang harus dilakukan, entahnya dalam per minggunya atau apanya. Jadi nggak ada beberapa ataupun tugas dan tanggung jawab itu yang ketimpa gitu. Jadi kalau misalkan udah ketimpa, artinya kan itu udah kayak
tenaganya tuh udah kayak terkuras 2 kali ibaratnya kayak Iya, gitu kan. Tapi kalau misalkan udah kita schedule-kan bahwa kalau ini udah tertata dengan rapi, hari ini aku harus ngerjain ini, hari ini aku harus ngerjain ini, artinya per harinya itu semuanya down. Nggak ada ini, nggak ada lagi tugas dan tanggung jawab yang lain. Artinya kalau misalkan semuanya udah di-schedulekan dengan baik, segala sesuatu dan lain-lain juga pasti bakalan bisa berjalan dengan baik dan dapat dikerjakan secara maksimal gitu. Oh, luar biasa. Betul gak sih? Benar-benar. Ya, Ya, Ilin. salah bang, itu opini semua. Iya. Semuanya benar. Perspektif gue gitu kan. Oh, pakai gue. Sekarang muka siap. Pun kayu gue. tolong ya. jokes, tolong. Editor di Kalau diri aku sih intinya gini sih, dalam kehidupan tuh kita pasti ada masanya dimana mau ndak mau tuh situasi memaksa kita untuk kepepet gitu. Entah itu kita yang cari masalahnya atau masalahnya yang datang sendiri ke kita. Jadi intinya tetap dalam kehidupan itu kita dikasih hikmat yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Jadi pakailah itu sebagai sesuatu yang kalian harus gunakan benar-benar untuk berpikir ketika mengambil suatu keputusan gitu. Jadi ketika kita udah menggunakan itu dengan benar, percayalah bahwa hasilnya pun tidak bakalan mengecewakan atau Betul. terjadi risknya tuh lebih dikit lah, lebih bisa diperhitungkan gitu ketimbang kita tiba-tiba dadakan ambil langsung asal ngambil ini gitu. Padahal kan kita udah sebenarnya kita bisa pikirkan dengan matang gitu sih. Iya. Jadi intinya ya meskipun berlibat-libat kayak gitu ya guys, kalian mengerti lah ya. Jadi teman edukasi, sekian pembahasan kita tentang the power of kepepet. Kalau kalian punya cerita yang lain yang boleh kalian sharekan di komen di bawah, karena kita bakal seneng banget buat dengerin cerita-cerita kalian. Betul. Dan mungkin solusi-solusi yang kalian lakukan ketika terjadi situasi yang kepepet ini gitu. Iya, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe, and share video kita agar kita tetap Bersemangat. Iya, semangat membuat kontennya video-video gitu, berikutnya. video-videonya Iya. gitu. Dan juga jangan lupa baca juga artikel tentang the power of kepepet di websitenya edukasiborneo.com dan artikel-artikel edukatif lainnya di website Betul. kita. Oke. Oke guys, aku Maria Irma. Aku Ilin. Dan aku Peter. Sampai jumpa di episode bermuda selanjutnya. Bye.